Polemik pasca perceraian Sarwenda dan Ruben Onsu kembali menjadi perhatian publik. Melalui tim kuasa hukumnya, Sarwenda mengungkap bahwa Ruben disebut sudah tidak lagi menanggung biaya kebutuhan anak-anak sejak akhir 2025. Padahal, dalam kesepakatan yang dibuat setelah perpisahan, Ruben menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga jenjang kuliah sesuai perjanjian bersama sebelumnya. Kesepakatan tersebut juga diperkuat melalui komunikasi pribadi yang menunjukkan komitmen Ruben membiayai pendidikan anak sampai kuliah. Namun, dalam pelaksanaannya, seluruh kebutuhan anak disebut ditanggung Sarwenda selama sekitar 6 bulan terakhir. Mulai dari biaya sekolah, les, bimbingan belajar hingga pengobatan saat anak sakit, semuanya dibayar Sarwenda. Kondisi ini menjadi sorotan karena dinilai tidak sejalan dengan kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati kedua pihak bersama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah dijawab ya sama pengacara Sarwenda. Kupingnya dibuka. Harta sudah terbagi rata, Sarwenda dapat rumah yang masih di bank, apa sih aku kata-kata ya itulah pokoknya. Rumah yang kalian perdebatin itu masih ditangguhkan di bank. Oh, besar aku kata-kata iku lah yang ngerti kan kalian maksudku. Ya gak salah lek sawane ngomong iku omahe, apa sih dikau. Terus anak saya ngomong kalimat lucu. Sarwenda selama ini diam. Lah mereka diem. Masalah rumah itu udah sekalian bahas awal dia apa itu? Yang masih ada yang waktu Gio di rumahnya itu kan udah kalian bahas yang masalah rumah. Tapi Sarwenda diem itu berapa tahun? Setahun lebih rek kon bahas masalah omah itu. Sekarang dia ngomong karena apa? Karena udah dari pihak mantan suami mengatakan begitu, akhirnya sama dia diklarifikasi. Ya bener loh dia sama ini diam. Lalu semua arek gak ngomong ya ket awal masalah omah kan dibuka ambek DE. Ada kamu buka. Sebenarnya bagi aku sih ya, kalau hanya masalah debt kolektor yang menagih, nggak usah harus terjun ke medsos juga untuk mempengaruhi otak-otaknya masyarakat Indonesia atau pen-pennya Ruben, seolah-olah tuh ngasih kesan kalau Ruben Onsu itu lepas tanggung jawab hanya gara-gara debt kolektor. Ya kan, sebenarnya sih ya kalau aku nih jadi si Sarwenda, aku nggak akan terganggu dengan hal-hal kecil seperti itu mah sudah lumrah, udah biasa, ya kan. Tinggal kita balas aja. Kamu tuh nggak usah nagih ke aku, karena aku sudah bukan istrinya Ruben. Beres kan? Ya nggak mungkin lah. Debt kolektor itu sampai neror terus-menerus, itu sebenarnya bukan teror sih, ya kan. Ya itu aja sih, kenapa sih harus ke medsos gitu loh. Seolah-olah pengen ngasih kesan ke masyarakat kalau si Ruben ini memang benar-benar nggak bertanggung jawab. Jadi mau cari lagi nih sisi buruknya si Ruben seperti apa. Ingat, begitu gitu juga si Ruben itu tuh berjasanya tuh banget ke elu. Ya banget yang elu nggak jadi apa-apa, ya kan, dipenuhin semuanya. Ruben sampai sakit-sakitan tetap kerja demi elu dan keluarga. Hanya gara-gara debt kolektor lagi diangkat ke medsos. Kan pengacara si Ruben udah bilang gini, saking dia mementingkan anak-anak dan rumah itu, ya, dan kebutuhan rumah itu, dia sampai menyampingkan kebutuhan untuk dirinya sendiri termasuk cicilan mobil itu loh. Jadi nggak usah lah harus dibesar-besarkan lagi gitu ya. Ingat baiknya dulu biar nggak kemana-mana arahnya. Perasaan ini tuh masalahnya simple sebenarnya kalau kau mau mengerti, kalau kau mau membagi waktu anak-anak, ya, tidak terlalu membebaskan anak-anak itu sama si yang baru itu dan ke pos pula, seolah-olah kalian itu keluarga yang sudah lengkap utuh gitu, sudah satu keluarga, padahal kan belum, ya kan. Si Ruben juga nggak marah anak itu dekat sama siapa, kan pernah juga ditanya sama Igun kalau seandainya si Tania atau sama yang kecilnya
digendong sama laki-laki lain yang notabene dia itu bukan bapaknya, terus kamu gimana? Ya nggak apa-apa, asalkan orang itu baik. Itu kata si Ruben. Ya coba putar lagi videonya, saking tuh baik hatinya si Ruben. Nggak apa-apa katanya. Kenapa gue harus marah kalau ada yang sayang sama anak gue katanya. Tapi kesini-sininya kita lihat tuh semua, nih mata nih buka untuk kalian tuh kan, kita lihat semua gimana perlakuan si Sarwenda ngepost video yang sama si baru itu sama anak-anak itu, ya kan otomatis lah si Ruben kayak gimana gitu sikapnya. Coba kalau seandainya kau adil gitu kan, permasalahannya ini kan cuman tentang anak aja kemarin. Ini sampai debt collector udah nyemplung lagi, nanti dikomentarin, dilaporin pula. Orang kalau udah punya penyakit iri dengki, penyakitan, borok sikutan ya, udah dikasih fakta-fakta aja dia masih bisa ngeles, masih bisa berasumsi negatif sama orang yang dia nggak suka. Itu namanya udah penyakit hati, say. Penyakit hati itu udah ke akar-akar hati, nggak bisa sembuh, nggak bisa diobatin. Lu mau bawa ke dokter manapun, mau ke bawah dukun manapun, nggak bakal bisa sembuh, ya. Orang kalau udah punya penyakit hati kayak begitu, hidupnya nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa tenang ya, bakal dikejar-kejar sama drama-drama, utang-utang ya kan. Terus buat yang nyanjung-nyanjung juga begitu, udah buta matanya, buta mata hatinya ya. Intinya nggak bisa ngeliat orang bahagia, nggak bisa ngeliat orang seneng, udah itu aja intinya itu ya. Masalah kewajiban, masalah hak ya, itu ya diselesain aja dulu itu satu-satu, jangan ngomong kemana-mana. Lu kalau dikasih bukti sama fakta, lu cuman bisa diem ya. Udah dikasih tahu bukti sama fakta, terus lu masih nggak terima begitu. Terus lu mau dikasih apa? Ngelihat orang yang lu nggak suka itu hancur, longsor, bangkrut begitu, nggak bisa sayang ya, nggak bisa. Tuhan itu bekerja ya. Tuhan itu maha melihat, maha pengasih ya. Dia yang memberikan berkat ya, bukan karena mulut lo orang itu hancur ya. Ingat, semua udah dikasih bukti, udah dikasih fakta ya. Lu terima dengan lapang dada ya, lu terima dengan hati lu yang ikhlas. Tapi kalau emang dasarnya hati lu nggak ikhlas, hati lu busuk ya, ibarat kata ya, kalau di tempat kerja gua dulu namanya ada tuh ya, mulut manis hati busuk. Nah itu dajjal, setan, iblis. Lebih-lebih lu dari itu. Lu dikasih tahu fakta, lu nggak terima, itu hati lu udah busuk, iri hati, dengki, borok sikutan. Itu lu manusia, lu kayak begitu ya. Nah, lu boleh junjungin ya, pujaan hati lu ya. Tapi kalau orang bener berpikir secara cerdas, secara logika, lu harusnya introspeksi diri, lu harusnya mengakui kesalahan ya. Lu udah tahu salah, lu malah nggak bisa mengakui kesalahan lu ya. Udah lu yang banyak drama, banyak koar-koar ya, masih aja lu nyudutin orang yang udah ngasih tahu fakta seterang benderang itu. Otak lu dipakai ya, hati lu tuh ya diruqyah, otak lu diruqyah ya. Introspeksi diri, lu ngelakuin kesalahan apa dulu ya. Makanya hidup lu ngeblangsak kayak begitu, nyungsep kayak begitu. Lu pernah buat salah apa sama orang ya? Jangan dikit-dikit lu komentarin hidup orang, masalah orang. Gerem gua lama-lama ngelihatnya, gak habis-habis, lebih panjang dari episode tersanjung ya kan. Gua emang fans di belakang layar ya. Ingat, gua kagak pernah namanya kor-kor ini, komen-komen itu. Tapi kemari kayaknya gue gedek ngeliatnya ya, muak gue sumpah ya. Kalau gedek sama muak jangan dilihat aja, nggak bisa ya. Namanya gue buka TikTok ya gue lihat ya. Namanya gue manusia, gue punya perasaan ya. Woman support woman ya, bukan dajjal support dajjal ya. Ngerti kagak lu? Laki lu aja kalau kayak begitu ya, nggak bakal lu bertahan sampai puluhan tahun ya. 6 bulan juga lu udah ceraiin ya. Ingat ya, makanya sebagai wanita tuh harus bisa nyari duit sendiri
Ya, jangan apa-apa uncang-uncang kaki sama laki. Ya, ntar giliran ada apa-apa tuh hak semua diakuin tuh sama laki. Enak aja, nggak bisa begitu sayang ya. Ih, darah gua mendidih. Gua kalau jadi gua kalau jadi Ibu S ini ya, yang sangat gua kasihi, yang sangat dikasihi Tuhan, udah gua tabok bolak-balik itu ya. Gua kagak mikirin anak gua, udah bodo amat ya. Otak gua udah sepaneng, udah mendarah-darah ini, udah berkobar-kobar ini bara api di pala gua ya. Gua beberin semua buktinya, alasan kenapa gua pisah ini itu. Nggak ada, gua nggak punya rasa kasihan ya. Orang aja istilahnya kagak ada rasa kasihannya sama gua. Ngapain gua ngasihanin orang yang begitu sama gua, yang udah jahat, busuk, iblis, dajjal kayak begitu. Oke? Nih dengerin, buka mata lu baik-baik, buka telinga lu baik-baik, terima kenyataan ya, akui kekalahan, akui kesalahan ya. Oke? Belum tentu ya, belum tentu orang yang mengakui kesalahannya itu nggak dimaafin ya. Dimaafin, Tuhan aja maha pengasih, maha penyayang ya. Oke, air mata Ibu S yang sangat kusayangi ini dibalas sama Tuhan beribu-ribu kali ganda, dibalas kebaikannya sama Tuhan. Ingat, Tuhan gak buta ya. Lu juga ya, wahai pemuja-pemuja junjungan lu, buka mata lu. Kalau itu terjadi sama kehidupan lu mau ngomong apa? Lu mau bilang apa? Dasar kutil lu.